Selamat datang kembali di channel Saham Otodidak. Setelah kemarin kita telah membahas tentang earning per share, kali ini kita akan membahas tentang PE ratio, yang dimana PE ratio itu atau price to earning ratio adalah salah satu rasio keuangan yang biasanya digunakan untuk menilai sebuah perusahaan. Rasio ini mengukur harga saham perusahaan relatif terhadap laba bersih per saham, earning per share atau EPS yang dihasilkannya. Secara sistematis, PE ratio dihitung dengan membagi harga saham dengan EPS perusahaan. Price to earning ratio dapat memberikan indikasi seberapa mahal atau murah harga sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkannya. Ini adalah alat yang penting bagi para investor dalam menentukan apakah suatu perusahaan mungkin undervalue atau terlalu murah atau overvalue atau terlalu mahal dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dihasilkan. Mari kita lihat contoh konkret untuk memperjelas konsep tentang price to earning ratio. Katakanlah kita memiliki dua perusahaan teknologi, ada perusahaan A dan perusahaan B. Misalkan harga saham perusahaan A saat ini adalah 100 US dollar dan EPS-nya adalah 5 US dollar. Dengan menggunakan rumus PE ratio, kita dapat menghitung PE ratio perusahaan A sebagai berikut. PE ratio perusahaan A sama dengan harga saham dibagi dengan EPS perusahaan sama dengan 100 dibagi 5 yang hasilnya adalah 20. Ini berarti investor membayar 20 kali laba bersih yang dihasilkan per saham untuk membeli saham perusahaan A. Sekarang mari kita bandingkan dengan perusahaan B. Misalkan harga saham perusahaan B adalah 50 US dollar dan EPS-nya adalah 2 dolar. PE ratio perusahaan B dihitung sebagai berikut. PE ratio perusahaan B sama dengan harga saham dibagi dengan EPS perusahaan B, kemudian 50 dibagi dengan 2 sama dengan 25. Jadi artinya PE ratio perusahaan B adalah 25, yang berarti investor membayar sebanyak 25 kali laba bersih per saham untuk membeli saham perusahaan B. Jika kita lihat, perusahaan A tampaknya lebih murah dengan PE ratio 20 dibandingkan dengan perusahaan B yang memiliki PE ratio 25. Namun PE ratio tidak boleh dilihat secara terpisah tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertumbuhan laba, risiko dan stabilitas, dan perbandingan industri. Di mana jika perusahaan B memiliki prospek pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan A, maka PE ratio yang lebih tinggi mungkin dibenarkan. Misalnya, jika perusahaan B diperkirakan akan mengalami pertumbuhan laba yang signifikan di masa depan, investor mungkin bersedia membayar lebih untuk sahamnya sekarang. Kemudian pada risiko dan stabilitas, PE ratio juga dapat dipengaruhi oleh risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dengan risiko yang lebih tinggi mungkin memiliki PE ratio yang lebih rendah karena investor memerlukan kompensasi risiko. Sebaliknya, perusahaan yang lebih stabil dan risiko yang rendah mungkin memiliki PE ratio yang lebih tinggi. PE ratio harus dibandingkan dengan rata-rata industri atau sektor tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan teknologi sering memiliki PE ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan di sektor yang lebih matang seperti utilitas atau barang konsumen. Sebagai studi kasus, mari kita lihat kasus Tesla dan General Motors. Pada beberapa tahun terakhir, Tesla seringkali memiliki PE ratio yang sangat tinggi dibandingkan dengan General Motors. Ini sebagian besar disebabkan oleh ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan luar biasa dari Tesla di masa yang akan datang. Begitu pula dengan inovasinya dalam industri mobil listrik. Sementara General Motors sebagai perusahaan yang lebih mapan dengan pertumbuhan yang lebih stabil, memiliki PE ratio yang lebih rendah. Investor mungkin bersedia membayar premium yang lebih tinggi untuk saham Tesla karena mereka mengharapkan pertumbuhan yang lebih cepat. Sedangkan GM atau General Motors dianggap lebih stabil namun dengan potensi pertumbuhan yang lebih lambat. Demikian penjelasan dari PE ratio atau price to earning ratio. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi di channel kita Saham Otodidak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.